Allahu Akbar. Kalau gue pribadi mah, sholat itu mantap lah pokoknya. Nggak ada obat. Dulu tuh saya pakai tas pinggang gede, pakai tas pinggang. Itu tuh satu tas isinya obat semua. Tapi sekarang pola pikir gue udah. Dulu aku merasa pintar, ingin merubah dunia. Sekarang aku merasa bijak, ingin merubah diriku sendiri. Itu dari Maulana Jalaluddin Rumi. Oh, tapi dari surga kan? Dari surga. Nafsu bukan itu? Sholat nyarinya dari surga. Nafsu itu, syahwat itu. Itu berarti menyembah ibadah itu. Kita menyembah Tuhan. Salahlah orang yang menganggap bahwa anak-anak pang, anak jalanan itu jauh dari Tuhan. Kalau dia jauh dari norma agama, norma sosial, norma masyarakat, saya setuju. Tapi kalau dibilang jauh dari Tuhan, ini salah. Karena ini aqrabu lakum min hablil warid. Setiap jiwa itu ya dekat dengan Tuhan, yang lebih dekat daripada urat nadi. Maka secara spiritual sebetulnya sudah ada di dalam diri mereka kerinduan kepada Tuhan. Tapi tidak terjelaskan. Tasawuf Underground bukan pondok pesantren biasa. Pesantren ini jadi rumah bagi puluhan anak pang yang tengah menempuh perjalanan spiritualitas. Layaknya sebuah pondok pesantren, mereka belajar cara beribadah, sholat, membaca Al-Quran, bahasa Arab, hingga kitab kuning. Namun utamanya, Tasawuf Underground jadi tempat anak-anak pang memulihkan diri dari narkoba, psikotropika, dan kerasnya kehidupan jalanan. Saya memulai mendirikan Tasawuf Underground sejak 2012. Saya mulai tertarik untuk merambah dakwah kepada kalangan anak-anak pang dan jalanan kayak itu. Saya melihat mereka generasi-generasi Islam yang ada di jalanan, mereka bertato dengan fashion yang berbeda, dengan genre musik yang mereka sukai. Ini tercerabut dari akar dan norma agama. Tapi agama tidak hadir untuk merangkul mereka. Hingga akhirnya saya berusaha untuk merangkul mereka. Oji, salah satu santri di Tasawuf Underground, bercerita soal gelapnya kehidupan sebelum ia memutuskan bergabung ke pesantren asuhan Ustadz Halim Ambia itu. Saya bangun tidur aja, nggak kenal tuh yang namanya cuci muka. Obat dulu baru cuci muka. Habis itu ngopi ngerokok udah. Terus sampai sore. Obat. Ntar malamnya minum. Tepar. Tiap hari. Kalau anak-anak yang tahu saya, yang tahu bener-bener saya lah, pasti saya dibilang orang gila. Setiap hari tuh bisa 60-70 butiran obat masuk. Di pondok pesantren Tasawuf Underground, Oji diajarkan cara mencari ketenangan melalui spiritualitas dan agama. Sholat, zikir, dan mengaji jadi pelarian baru untuk Oji dan anak-anak pang lainnya. Saya mulai mengajarkan mereka apa yang disebut sebagai program pengenalan peta jalan pulang. Jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada keluarga. Sebagai guru, saya mulai menyadarkan mereka dengan sholat dan zikir yang merehabilitasi mereka, yang membuat mereka merasakan secara lahir dan batin bagaimana nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, dan menjadikan komunikasi ruhani antara dirinya dan Tuhan, sehingga menyadarkan mereka akan kewajiban kehambaan. Lalu jalan pulang yang kedua yaitu dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial, yakni dengan menyediakan lapangan pekerjaan mereka, bikin pelatihan dan soft skill agar memancing mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang punya visi misi ke depan dan ikut bikin kewirausahaan. Kalau yang ngamen tatonya banyak bisa 250.000 setiap hari. Lalu kalau saya tarik kemari ikut ngaji, dia berarti meninggalkan pekerjaannya. Bisa bubar. Maka saya memberikan pemberdayaan yang bisa menghasilkan buat anak-anak bisa mendapatkan uang setiap hari. Sehingga mereka tidak mabuk maning, tidak.
ke jalanan lagi karena dia juga ada penghasilan, bisa ngaji dengan aman, bisa tidur makan dari hasil dari yang dia bisa lakukan. Beberapa lini usaha yang sudah kita jalankan, kita ada laundry kilauan, ada kafe, ada bengkel motor, penjualan motor custom, lalu ada juga cucian mobil ya, cucian motor, cucian mobil, dan ada pembuatan sablon kaos. Bagi mereka bisa baca Al-Quran sebagai kemewahan yang luar biasa. Gak terbayangkan sebelumnya bisa baca Al-Quran. Tapi sekarang bisa kuliah. Itu juga tidak ada di mimpi-mimpi mereka kok mereka bisa kuliah. Jadi pendidikan membantu mereka membuka mata tentang masa depan mereka. Karena itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi halal muslimi sittun idza laqidahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau di sini belajar kemarin hampir 6 bulan pakai metode Amsilati itu cukup gampang sih menurut. Kalau di pondok-pondokan itu ribet kadang. Kitabnya Bulughul Maram paling tentang hadis-hadis Nabi. Terus tarikh sejarah-sejarah Nabi itu yang sering. Tajwid, alhamdulillah udah mending tajwid. Paling hafal doa hadis itu doa. Kayak yang kemarin itu doa sholawat, munjiat. Ini tentu bukan proses yang mudah, apalagi setelah bertahun-tahun berkecimpung dengan gelapnya dunia jalanan. Namun Oji, Mabruri, dan anak-anak punk lainnya membuktikan bahwa mereka bisa menemukan jalan pulang meskipun sangat terjal. Yang paling utama sih ya tentang sholat. Karena kita kan, kalau gue pribadi nih, di jalan awam sama yang namanya sholat kan. Nggak pernah sholat. Nah di sini ya, diajarin Arabnya, terus maknanya. Ya sekarang jadi lebih tahu gitu. Dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin pas di jalan. Nggak tahu. Dari niat wudu sampai salam tuh nggak tahu. Allahu Akbar. Kalau gue pribadi mah, sholat itu mantap lah pokoknya. Nggak ada obat. Pikiran, perasaan tuh jadi lebih adem lah. Maksudnya tuh gak terlalu gelisah-gelisah gimana. Kalau gue pribadi mah lebih deket lagi kepada Sang Pencipta. Maksudnya tuh kita lebih bisa berinteraksi lagi dengan Sang Pencipta ya dengan sholat itu. Gak bisa dipungkiri, stigma buruk masyarakat terhadap anak-anak punk dan jalanan masih melekat. Pasalnya, penampilan mereka yang nyentrik dan urak-urakan, badan penuh tato dan rambut mohak kerap bikin anak punk dicap berandalan. Namun, menurut Ustadz Halim, kondisi ini justru merupakan pintu masuk bagi agama untuk mengambil peran. Tapi kadang itu kebalik, orang nggak ada apa-apa tiba-tiba dinasehati, ini yang salah sebetulnya. Benar ya? Orang baru kenal, lihat anak punk, tiba-tiba langsung nasehati. Ya nggak kenal punk. Iya. Saya melihat orang menganggap bahwa ideologi punk dengan konsep nilai-nilai luhur dalam Islam itu berseberangan. Saya memandang itu berbeda memang. Tetapi bukan berarti tidak ada kesamaannya. Misalnya ideologi punk yang anti kemapanan, kebebasan, dia liberal, kemudian kesetaraan. Bagi saya ini tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi kebebasan yang seperti apa, liberalisme yang seperti apa, kesetaraan seperti apa, ini yang harus dijelaskan. Maka ada proses dialogis antara anak-anak punk dengan kita yang berusaha mengenalkan nilai-nilai agama. Lalu bebasnya dia serampangan, pengen mabok, pengen konsumsi narkoba. Ini pun pelanggaran perda dan pelanggaran undang-undang. Maka kita sadarkan agar mereka terbebas dari kesalahan pelanggaran norma dan undang-undang. Mentato dalam Islam itu salah, itu dosa. Tapi kalau misalnya kita melarang mereka sholat, juga itu tambah salah. Lalu sekarang, ya baiknya
Sholat atau tidak? Ya sholat, karena tetap sah sholat kita meskipun dia bertato. Enggak belajar memperbaiki diri, hanya fokus pada menghilangkan tato, kapan ngajinya, kapan berhijrahnya, kapan menemukan jalan Tuhan. Maka itu tidak menjadi setting utama untuk melakukan dakwah. Ilmu tasawuf alias kebatinan jadi kunci Ustadz Halim dalam mengajarkan agama kepada santri-santrinya yang sebagian besar anak pang. Halim percaya kalau penghayatan beribadah dan penguatan batin adalah pintu masuk yang utama untuk menggiring anak-anak pang mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau hanya ngajarkan fikih saja, nggak akan berhasil. Setiap hari mereka dengar azan, lihat orang sholat, lihat ke masjid. Kenapa tidak tergugah hatinya? Karena dia tidak pernah merasakan, ikut langsung mendapatkan sensasi bagaimana nikmatnya sholat. Kenapa tidak disadarkan jiwanya? Tasawuf underground concern pada bagaimana kerja tasawuf itu pada persoalan hati. Mengembalikan kesadaran pada kesadaran ruhani. Bukan pada casing, bukan pada pakaian, atribut, baju koko, baju takwa. Yang kadang membuat kita lilit mata. Karena proses perubahan ruhani bukan pada casing, pada hati. Saya ajarin mereka di 3 bulan pertama prosesnya, mereka harus bisa bacaan sholat. Hafal, ngerti maknanya, dan tahu bagaimana menghayatinya. Itu healing. Sholat mereka menjadi sholat yang dahsyat sekali. Karena kesadarannya muncul dengan penghayatan yang benar. Saya ajarin bacaan sholat. Dengan maknanya. Lalu setelah proses di 3 bulan awal, mereka merasakan itu, saya ajarin baru ilmu fikihnya. Saya ajarin baca tulis Al-Quran. Saya ajarkan ilmu tafsir, ilmu hadis. Yang menguatkan pemahaman mereka di awal. Sehingga tasawuf yang saya pahami adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek batin atas syariat.